Selamat pagi, selamat siang, ataupun juga selamat sore dan malam kepada Pak Arif sebagai guru mata pelajaran matematika wajib di kelas 12 Perkenalkan, saya Dr. Anggia Parlutan Sihaan akan menjelaskan dan memaparkan sebuah video tentang penjelasan permasalahan yang ada pada lembar kerja praktik peserta didik. Pertama-tama, kita akan membahas yakni permasalahan pertama, yaitu mengumpulkan data tinggi badan seluruh anggota kelas. Kebetulan di sini saya telah mengumpulkan anggota tinggi badan anggota kelas dari absen pertama sampai yang ke-31. Mari lanjut ke permasalahan yang kedua. Ngomong-ngomong, di sini saya menggunakan ponsel saya untuk mencoret-coret atau menulis di Canva. Permasalahan yang kedua. Nomor 1. Mengolah data tinggi badan dengan menentukan A. Jangkauan, B. Banyak kelas, dan C. Panjang kelas. Pertama, kita akan membahas yang A. Jangkauan. Jangkauan dilambangkan dengan R. R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Nah, dari mana kita bisa mendapat si X maksimal dan minimal ini? Kita bisa mencari di data yang telah disajikan atau ditentukan dari permasalahan pertama. Kita lihat. Di sini maksimalnya ada di 176 cm. Karena dia merupakan data dengan tinggi badan yang paling tinggi di antara 31 total data yang disajikan. Maka kita tulis 176 dikurang dengan X minimum. Minimum ini yang tadi yang paling rendah. Data dengan tinggi badan yang paling rendah yakni adalah 149. Setelah itu kita jumlahkan. 176 dikurang 149 sama dengan 27. Tulis 27. Maka kita telah menemukan hasil dari pembahasan atau permasalahan yang pertama, yakni jangkauan atau range adalah 27. Lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 kita disuruh mencari banyak kelas. Nah, banyak kelas di sini dilambangkan atau disimbolkan dengan K. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, N di sini merupakan jumlah total data. Jumlah data yang ada disajikan di permasalahan nomor pertama, yakni ada 31 total data. Kita cari di data yang telah disajikan oleh Pak Arif tentang logaritma. Log 31 di sini tidak ada, maka saya akan mengambil log yang terdekat, yakni log 32, yaitu 1,5. Lalu kita tuliskan 1 ditambah 3,3 dikali 1,5. Hasilnya adalah 1 ditambah 4,95. Nah, di sini 4,95-nya boleh dibulatkan atau tidak? Boleh. Kalian boleh membulatkan ataupun kalian tidak membulatkan. Kenapa? Karena hasilnya juga bakal menemui jawaban yang sama. Kita tulis di sini. Kita jumlahkan. Hasilnya 5,95. Nah, di sini kita bulatkan 5,95 ini menjadi 6.
Maka hasil dari banyak kelas atau K merupakan 6. Lanjut ke yang C, yaitu panjang kelas. Nah, panjang kelas dilambangkan dengan P. Kita tulis ya. P sama dengan R per K. Nah, rumusnya itu adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauannya ada 27, sedangkan banyak kelas ada 6. Jadi kita bagi ya. 27 dibagi dengan 6 sama dengan 4,5, lalu kita bulatkan ke atas menjadi 5. Kenapa? Agar nanti intervalnya lebih lebar dan juga dia lebih mudah buat dihitung. Kesimpulannya, jangkauan dari data di atas adalah 27, lalu banyak kelasnya adalah 6, dan panjang kelasnya adalah 5. Lanjut ke permasalahan yang ketiga. Kita lihat permasalahan yang ketiga. Di sini kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan seluruh anggota kelas, mulai dari nilai, terus frekuensi, tepi atas dan tepi bawah, serta juga titik tengah. Yang pertama, nilai. Dapat dari mana nilainya? Di sini kita perlu untuk mengurutkan terlebih dahulu di data di atas ini. Tapi di sini saya sudah mengurutkannya di ponsel, jadi kita lebih gampang. Nah, sebelum itu juga kita gunakan data di panjang kelas, alias kita menggunakan jawaban di permasalahan nomor 2 yang di panjang kelas. Bagian ini kita gunakan untuk menjadi nilainya. Nilai ini kita bakal buat kelompok. Misalnya dari yang paling kecil 149, kita buat nilainya menjadi 5 ke depannya. Misal 149, 150, 151, 152, dan 153. Totalnya ada 5. Nah, saya sudah menemukannya di HP. Kita tinggal tulis saja ya. Kita tulis dari yang paling kecil 149 sampai yang paling besar 176. Tapi kita sesuai juga dengan si panjang kelas ini, 5, kelipatan 5 terus menerus. Kita tulis dari awal ya. Terlalu tebal. Seratus 49. Oh, 149 sampai ke 153. Lalu ada 154 sampai 158. 159 sampai 163. Selanjutnya yakni 164 sampai 168. Ulangi lagi, 169 sampai 173, lalu 174 sampai 178. Nah, dari data di sini kita bisa melihat bahwa semua ini adalah kelipatan 5. Kenapa? Karena kita mengikuti dari si panjang kelas yang telah disajikan tadi. Sebentar.
Nah, kita lihat 149 sampai 153. Ini jaraknya 5. Dari mana? Dari panjang kelas ini. Kita mengikuti dari panjang kelas yang telah ada di permasalahan nomor 2. Lanjut ke bagian turus, tapi sebelum turus kita tulis dulu yang frekuensi. Nah, di frekuensi ini kita melihat dari mana, dari antara nilai tersebut dalam rentan 149 sampai 153 itu ada berapa. Misal di sini yang telah saya urutkan di ponsel saya itu ada 4. Jadi bukan, maaf. Oke. Ya, benar. Antara 149 sampai 153 frekuensinya ada 4. Kenapa? Karena kita lihat dari sini. Kita eliminasi yang bukan di antara 149 sampai 153. Jadi kita hanya anggap dia 149 sampai 153. Misalnya ini satu, terus cari 150, 2, 3, terakhir 4. Jadi ada 4 jumlah data atau frekuensi di antara atau dalam rentan 149 sampai 153. Kita tulis ya. Ini ada 4. Lalu selanjutnya 154 sampai 158 itu ada 7. 159 sampai 163 itu ada 8. 164 sampai 168 itu ada 4. Lalu 5. Dan terakhir yakni 3. Nah, sebelum itu kita totalin dulu nih, ada berapa yang ada di sini. Dari frekuensi tersebut ini ada berapa totalnya. Kalau totalnya ini ada 31, maka jawabannya benar, alias sudah dipastikan benar. Tapi walaupun dia 31, dia juga bisa salah, tergantung dari kita merinci data tersebut. Bisa saja kesalah hitung. Di sini yang telah saya hitung itu jumlahnya totalnya 31. Nah, untuk turus itu bagaimana tulisnya? Turus itu mengikuti frekuensi. Jadi misalnya frekuensinya 4, terus saya tulisnya 4. Nah, terus gitu. Ini juga 4 nih. Lalu ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 5. 2, 3, 4, 5. Nah, sini ada 3. 1, 2, 3. Kurang lebih begitu cara menulis turus dan frekuensi. Nah, sekarang tepi atas. Gimana cara kita tulis tepi atas? Nah, di bagian sini nilai sebelah kiri ada, kita anggap dia sebagai nilai yang di bawah. Ini bawah. Sedangkan yang di sebelah kanan itu nilainya berada di atas. Nah, tapi kita disuruh menentukan untuk tepi atas dan tepi bawahnya. Rumusnya ya gimana? Rumusnya si bawah ini, atas ini, atas ditambah 0,5. Nah, itu rumusnya. Itu untuk yang bagian atas. Bagaimana kalau yang bagian bawah?
Bagian bawah juga sama, bedanya dia pakai yang di sisi sebelah kiri plus bagian bawah, lalu kita kurangi dengan 0,5. B kurang 0,5. Nah, setelah itu baru kita tulis di sini. Misal di sini ada 100. Nah, kita tulis dulu yang tepi atasnya ya. Misal 153 ditambah 0,5 hasilnya 153,5. Lalu di bawahnya 158 ditambah 0,5 adalah 158,5. Begitu seterusnya sampai di bawah 163,5, 168,5, 173,5 dan 175,5. Nah, kita sudah mendapatkan tepi atasnya. Sekarang kita harus mencari yang namanya tepi bawah. Caranya juga sama, yakni kita bedanya kita hanya mengurangi bagian yang sisi B ini, B bagian bawah. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. 149 dikurangi 0,5 hasilnya 148,5. Lalu 153,5, 158,5, 163,5, 167,5 dan juga 173,5. Oh, di atas sini ada yang salahan, bukan 7 tapi 8. 168,5. Sini kita telah mendapat tepi atas dan juga tepi bawahnya. Sekarang gimana caranya kita mengetahui titik tengah? Titik tengah ini gampang. Caranya gimana? Caranya itu kita tinggal menjumlahkan antara B dan A lalu dibagi dengan 2. Ini rumusnya. Rumusnya itu A tambah B lalu dibagi dengan 2. Jadi kita jumlahkan si nilai, yaitu nilai A dan B nya, lalu kita bagi dengan 2. Itu untuk mengetahui titik tengahnya. Misalnya 149 kita jumlahkan dengan 153, hasilnya itu 200. Iya, hasilnya itu 302. Maaf, 302 bukan 200, tapi 302. Nah, 302 ini kita bagi dengan 2. Kenapa? Karena untuk mengetahui titik tengahnya sesuai rumus ini tadi. Jadi jawabannya yang pertama ini adalah 151. Kalau teman-teman masih bingung kenapa 151, itu karena si 149 ini dijumlahkan dengan 153. Setelah itu dia dibagi dengan 2. Mungkin saya bisa tuliskan di sini. Jadi teman-teman, kurang lebih caranya itu kalau di saja ini 149 dijumlahkan dengan 153 sama dengan 302. Lalu kita bagi dengan 2. 302 dibagi 2 sama dengan 151.
itu merupakan jawaban atau cara penyelesaian untuk bagian di tengah. Langsung aja ya. Kebetulan juga saya sudah menyimpannya di HP, teman-teman. Jadi jawabannya yang pertama itu 151, terus 51, yang kedua 156, yang tiga 161, selanjutnya 166, 171, dan 176. Kita telah sampai pada titik tengahnya. Maka dari itu, permasalahan nomor 3 telah diselesaikan. Kita lanjut teman-teman ke permasalahan nomor 4. Nah, permasalahan nomor 4 ini kita menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan seluruh anggota kelas. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambarnya. Kita mungkin kita bisa buat aja langsung ya. Di sini kita nggak harus buat memisahkan atau buat dua kurva, kita bisa satu aja teman-teman. Caranya seperti ini ya. Kita buat dulu kurva Y-nya yang ke atas dan yang ke bawah. Nah, ini dia. Untuk yang ke atas ini kita tulis dia sebagai frekuensi. Sedangkan yang di bawah sini dia merupakan nilai. Teman-teman, saya izin lagi untuk menggunakan HP buat menulisnya, soalnya dia susah banget kalau pakai touchpad di keyboardnya teman-teman. Nah, sebelum itu kita agak panjangin lagi. Oke. Nah, di sini kita harus tulis dulu yang di bawahnya nilainya. Nilai itu kita ambil dari titik tepi bawahnya saja. Kita ambil tepi bawahnya dari semua ini. Totalnya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita mengambil 6 tepi bawah. Mungkin bisa dipindahkan ke bawah ya, biar lebih gampang ya. Nah, kita ambil di sini saja. Saya bakal gambar yang di HP saja. Di bawah yang pertama itu 151. Kita tuliskan 151 di sini. ,5. Lalu ada 100 salah 148,5. Oke, taruh di sini. Lalu ada 153,5. 153,5. Teman-teman, di sini kita hilangin dulu nilainya ya, dia sedikit mengganggu. Nah, lanjut, ada 158,5. Terus lagi 158,5. Ini kita panjangin lagi. Selanjutnya dia itu ada 163,5. 163,5. Lanjut 168,5. 168,5. Dan terakhir 173,5. 173,5.
teman-teman perlu ada diperhatikan di sini. Di ujung dari nilai nilai di bawah ini atau X, dia itu kita taruh titik atas tepi atasnya, yakni 175,5. 175,5. Nah, setelah itu kita kan sudah nih tulis yang di bagian X nih. Nah, sama ya. Sini saya tulis aja. Ini itu X. Sedangkan as itu Y. Nah, sini kita tulis bagian sini ya sebagai yang namanya frekuensi. Jadi frekuensinya kita jabarin lagi teman-teman. Nah, kita lihat dari frekuensi yang paling tinggi dan ke paling rendah biar lebih gampang. Yang pertama ada 8, lalu itu 7, lalu ada 5, ada 4, dan ada 3. Nah, ini ada total frekuensi. Setelah itu kita akan menarik garis balok terlebih dahulu. Balok ini fungsinya untuk menentukan atau menyajikan data dalam bentuk histogram. Kurang lebih seperti yang ada di layar laptop saya teman-teman ya. Pertama kita lihat dulu nih, AS48 di bawahnya dia itu frekuensinya 4, berarti dia ada di bagian 4. Sini sampai sini. Nah, lalu 153,5 dia itu ada di 7, berarti dia ada di atas teman-teman. Nah, tuh. Selanjutnya 163,5 dia ada di 8. Dia lebih tinggi lagi ya. Nah, lalu 168,5 168,5 dia itu di nomor 4 teman-teman, dia turun lagi ke bawah. Berarti dia di sini. Lalu 173,5. Oh, maaf. Ini 100 2 3 4 5 6 48 53 58 48 53 58 63 68 73. Oh, I see. Ini 75 ya. Oh ya, benar. 173,5 dia itu ada di 3, frekuensinya 3, berarti dia lebih turun lagi teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk menyajikan data yang namanya histogram. Jadi si bulutan-bulutan ini bulutan balok-balok ini dinamakan namanya histogram. Ini itu kita tanda aja sebagai H karena dia tuh dijadiin sebagai histogram. Sementara untuk poligonnya gimana? Poligon itu gampang, kita tinggal buat aja garis-garis lagi, kurang lebih garis-garis lagi teman-teman, warnanya bedain. Nah, nih kita garisnya ambil dari titik tengah, kita garis seperti ya statistik ke atas menjulang tinggi gitu. Set, set, lalu set dan set. Nah, ini dia tuh dinamakan sebagai poligon. Nah, kurang lebih seperti teman-teman untuk menentukan atau menyajikan data dalam bentuk histogram maupun poligon. Sekarang yang nomor 5 atau permasalahan
nomor 5. Di sini permasalahannya itu kita disuruh untuk menentukan yang namanya rata-rata atau min, lalu ada median dan modus. Maaf. Kurang lebih itu yang disuruh untuk ditentukan. Sekarang rumusnya itu gimana? Nah, di sini karena kita pakai data kelompok, ini termasuk data kelompok, sedangkan ini data tunggal. Nah, karena permasalahan 3 itu data kelompok, lalu disusul dengan permasalahan 5 sudah disuruh cari min, median, dan modus, dan juga permasalahan 1 itu ada yang namanya tunggal. Saya akan menjelaskan keduanya. Di sini saya bakal pisahin dulu. Nah, di sini kita bakal bahas yang tunggal terlebih dahulu, teman-teman. Cara menghitung data tunggal. Gimana cara yang kita menghitung data tunggal? Yang pertama itu mencari mediannya dulu. Gampang. Cari median. Min dulu, teman-teman, min. Kita cari rata-rata terlebih dahulu. Kalau ada tunggal tuh gampang rata-ratanya. Yakni rata-rata sama dengan sama dengan sigma x per n. Jadi sigma x ini merupakan total dari si ini, teman-teman, si data ya, tinggi badan ini. Kurang lebih gitu. Totalnya berapa? Saya sempat hitung di kertas yang saya sudah kumpulkan tadi sore pukul 5. Itu totalnya ada 5007 menurut dari data tinggi badan yang ada di kertas saya. Teruskan 5007 per 5007 per 31. Nah, sini bisa kita bagi saja. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 161,5. 161,5. Jadi nilai rata ini adalah 161,5, merupakan rata-rata dari tinggi siswa kelas 12 B1. Lanjut ke yang nomor 2, kita cari mediannya. Karena ini data tunggal, jadi median ini cukup gampang, teman-teman. Rumusnya adalah N plus 1 per 2, teman-teman. Jadi rumusnya adalah N plus 1 per 2. Ini untuk mencari nilai tengahnya, sesuai namanya, yakni median. N ini 31 dan total datanya, lalu tambah 1 per 2, yakni 32 per 2, lalu menjadi 16. Nah, 16 ini kalau teman-teman urutkan atau setelah kita urutkan 16, data ke 16 ini adalah 160. Ini setelah saya urutkan ya, teman-teman. Lanjut ke yang bagian ketiga, yakni modus. Nah, modus di data tunggal itu gampang, dia hanya menghitung yang paling baiknya saja. Jadi modus sama dengan, nah di sini kita harus mencari atau menentukan, mengurutkan terlebih dahulu modusnya, alias ya data yang paling sering muncul. Nah, setelah saya hitung atau saya cari modus dari yang data tunggal ini adalah 100 yakni
156. Jadi data 156 atau tinggi badan 156 ini muncul sebanyak 4 kali dalam dalam data tinggi badan. Kita bisa pastikan sekali lagi 156. 1 2 3 4. Jadi ada 4 kali data alias tinggi badan 156 ini muncul di data tinggi badan. Oke, kita bakal lanjut ke yang selanjutnya, yaitu membahas yang namanya mean, median, dan juga modus dari data kelompok. Kita tulis Kak. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Untuk bagian ini sebentar, ada kendala teknis. Nah, langsung aja tulis rumusnya. Yang pertama, terus gimana ya? Ini dia. Kita pakai warna hijau saja. Tulis yang pertama. Jadi teman-teman, rumus yang pertama itu kita mulai hitung yang mean-nya ya. Mean. Nah, kita hitung yang mean-nya. Jadi mean itu rumusnya agak susah sih di kita kelompok, bukan susah, agak ribet dan tricky, yakni sama dengan sigma fi xi per n. Nah teman-teman, dimana fi ini adalah frekuensi, sedangkan xi ini adalah titik tengah. Nah, frekuensi ini hitungnya itu dari, misalnya teman-teman, kita hitung dari total semua data tinggi badan ini. Misal 151 itu ada 4. Nah, kita kaliin hasilnya sekian. Lalu 156 itu ada 7. Kita kaliin hasil 192. Nah, itu saja ya. Ini kita hitung kita hitung fi mana ya, kita hitung ya teman-teman. 151 kali 4 sama dengan 604. Lalu 156 dikali dengan 7 sama dengan sekian. 161 dikali 8 sama dengan sekian. 166 dikali 4 sama dengan sekian. Kemudian ada 171 dikali 4 sama dengan sekian, dan 176 dikali 3 sama dengan sekian. Kita tuliskan hasilnya 1092, 1288, ada 664, kemudian ada 855, lalu 528. Nah, di sini kita jumlahkan, hasilnya adalah
5031. Nah, nah ini baru hasil teman-teman. 5031 dibagi dengan N. N-nya itu berapa? N-nya itu adalah 31. Tuliskan ya. 5031 per 31 sama dengan 162,29 cm. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Selanjutnya kita bakal bahas yang median. Kita cari dulu tempat yang enak. Nah, sini kita bahas median teman-teman. Tulis sini nomor 2. Median itu rumusnya adalah oh iya benar. Rumusnya adalah L tambah N per 2 dikurangi F per frekuensi dikali dengan P. Nah, itu rumusnya teman-teman ya. Dimana F ini F besar ini F besar ini merupakan frekuensi kumulatif. Kita lanjut teman-teman. Pertama kita tentuin N nya dulu. Kita tentuin N per 2 nya dulu. Kita tulis ya. Nah, ini lebih gampang. N per 2 itu 31 per 2 itu sama dengan 15,5. Nah teman-teman, frekuensi kumulatif ini itu cara tentuinnya begini. Nah, ini frekuensi kumulatif. Kita lihat dari frekuensi. Misal frekuensi kumulatif yang kelompok pertama ini itu adalah 4. Nah, frekuensi kumulatif yang kedua ini bukan 4 teman-teman, tapi 4 tambah 7 hasilnya 11. Lalu frekuensi kumulatif yang ketiga itu bukan 11, tapi 11 ditambah dengan 8 hasilnya 19. Nah, begitu juga sampai seterusnya teman-teman, sampai di bawahnya. Nah, frekuensi yang keempat ini sama dengan 23. Nah, kurang lebih teman-teman, dia seterusnya sampai bawah ya. Lanjut, setelah kita tahu ya frekuensi kumulatifnya itu, kita iya teman-teman, saya lupa, karena di sini dia itu 15,5, kita bulatkan datanya menjadi 16. Berarti dia ini mediannya ada data 16. Data 16. Nah, setelah itu kita cari frekuensi kumulatifnya. Tadi sudah cari ya, bagian sini. Nah, data ke-16 itu berada di antara yang namanya ini sini teman-teman. Ada di bagian sini. Ada di antara 149 sampai 163. Situlah di antara adanya data ke-16. Atau kalau dibuat lebih rinci lagi itu ada di antara 154 sampai 159 teman-teman. Nah, lanjut. Kita masukin ke rumus teman-teman. Di sini L-nya kita sudah ketahui. Alias L-nya itu teman-teman, L itu bukan tepi bawah kelas median. Nah, kelas median tadi itu merupakan 158,5. Kita sudah mencari ya. Nih. Yang ini teman-teman. 158,5. Maaf. Salah. Ini tepi atas nih. Nah, kenapa? Karena ada di 19. Frekuensi 19
frekuensi kumulatif 19 itu data 16-nya berada di situ. Jadi di bawahnya itu adalah 158. Nah teman-teman, sini dia ya, kita tuliskan. Coba. Oh, kantornya hilang. Nah, tuliskan, kita masukkan ke rumus. Jadi L-nya itu 58,5. Kita masukkan 150 kegedean. Seratus 58,5, lalu kita tambah 15,5 dikurang 11. Ini jangan lupa kurungin. Setelah itu dibagi dengan 8 kali 5. Nah, itu teman-teman. Setelah itu baru kita mau lagi 58,5 ditambah 4,5. Ya benar. Oh sorry, ini bukan di sini. 5 itu ada di atas karena dia merupakan peluang. Nah, berarti ini sama dengan 4,5 per 8 dikali 5. Nah, ini teman-teman ya. Hasilnya 158,5 ditambah 2,8125. Nah, saya selalu fokus sama ini teman-teman, jadi kurang bisa bantuin ngarahin sini. Maaf teman-teman. Kita lanjut lagi di penyelesaian akhir, yakni kita jumlahkan 58,5 tambah 2,8125. Hasilnya kurang lebih 161,31 cm. Kita telah menentukan yang kedua, nomor 2, yakni median. Sekarang kita tentukan yang modusnya teman-teman. Kita tulis dulu di sini di atas teman-teman. Nah, ini saja. Untuk modus, rumusnya itu adalah kurang lebih sama. Ganti warna dulu, warnanya merah aja. L tambah D1 dikurang D1 tambah D2 dikali P. Nah, L ini merupakan tepi bawah kelas modus teman-teman. Jadi L ini merupakan tepi bawah kelas modus. Sedangkan D1 itu merupakan selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kelas dengan frekuensi terbesar itu adalah 159 sampai 163, yakni frekuensinya 8. Baru sabar ya. Ini F terbesar sama dengan 159 sampai 163. Aduh, kenapa? Karena dia ada 8 frekuensinya. Lalu untuk F sebelum dan F sesudah si terbesar ini Nah,
Itu yang pertama itu yang sebelum itu frekuensinya ada 7, sedangkan yang sudah ada 4. Nah, di sini kita hitung D1 dan D2 nya teman-teman dari data atau rumus di sini. Nah, jadi kita hitung ya. D1 sama dengan 8 dikurang 7. D2 sama dengan 8 dikurang 4. Hasilnya 1, hasilnya 4. Nah, lanjut kita masukin ke rumusnya. L ini kan dia merupakan tepi bawah ya teman-teman. Tepi bawah kelas modus. Nah, kelas modusnya ini berada di 158 sampai kelas modusnya ini berada di 159 sampai 163. Lihat juga di frekuensinya yang banyak banget teman-teman. Kita lihat di sini. Kita tulis rumusnya teman-teman. Modus itu 158,5 ini si L. Lalu kita tambah 1/5 dikali 5. Nah, 1/5 dapat dari 4 ditambah 1 teman-teman. Setelah itu terus ulang 58,5, lalu kita tambah dengan 1. Nah, kenapa 1? Karena 5 kali 1 kan hasilnya 5. Jadi 5/5 teman-teman. 5 dengan 1. Nah, itu ya. Lanjut, berarti hasilnya 159,5. Nah, 5. Baru teman-teman, ini adalah hasil akhir dari si modusnya. Tapi karena di tinggi bar itu yang kita sajikan tuh nggak ada yang namanya koma-komaan, kita bakal ambil yang paling banyak di atasnya, ini 160. 160 ini paling banyak. 160 ini dia paling banyak jumlahnya atau paling banyak keluar teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih sekian atau begitulah presentasi saya atau video saya tentang membahas dari permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD dari Pak Arif. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan rumus, ataupun kesalahan penyampaian yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atau juga Pak Arif yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sekian, terima kasih.